terjadinya Perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dalam usia 55, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah atau Yasrib naik kuda ke Badar, lokasi perang, dengan menempuh jarak 150 km untuk memimpin perang. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar adalah perang yang sangat dahsyat, sehingga Allah menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan atau hari pembeda, sebab pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi telah berada di lokasi perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi pasukan perang waktu sebelum matahari terbit. Beliau mengatur tempat pemanah-pemanah dan pasukan lain di pagi yang buta, sehingga kaum Quraisy tidak mengetahui letak pasukan pemanah dan pasukan yang lain. Setelah itu, seorang sahabat datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada wahyu turun di mana berkemah malam ini?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada wahyu." Lalu sahabat tersebut mengusulkan pendapat dan berkata, "Kita akan berkemah di tempat ini, di mana tempat air di gurun, yaitu sumur Badar." Nabi pun menyetujui pendapat sahabat tersebut. Nabi juga mengetahui berapa banyak pasukan Quraisy sebelum perang Badar, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada salah seorang dari suruhan kafir Quraisy yang waktu itu lagi mengendap-endap untuk mengambil air di sumur Badar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan Muslim untuk menangkap suruhan kafir Quraisy tersebut. Setelah pesuruh itu ditangkap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada pesuruh kafir Quraisy tersebut dan berkata, "Apakah kamu tahu berapa jumlah pasukan kalian?" Lalu orang kafir tersebut menjawab, "Mana saya tahu, saya hanya tukang masak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, "Kalau kamu masak pagi dan siang, habis berapa ekor kambing atau unta?" Akhirnya tukang masak tersebut menceritakannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui jumlah pasukan kafir Quraisy. Setelah selesai menyusun strategi perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari waktu Isya sampai subuh. Hampir mendekati subuh, Abu Bakar datang mendekati Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, cukup berdoa, permohonanmu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdoa sampai menjelang subuh. Ikhtiar dan doa telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan paginya, pasukan Muslim telah bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan kafir Quraisy. Dalam perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin, di mana perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Waktu itu pasukan Muslim berjumlah 313 orang, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan yang berjumlah 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Penyebab dari terjadinya perang Badar adalah adanya kebencian Abu Jahal, adanya kaum Muslim yang selalu tertindas. Kaum kafir bukan hanya melakukan teror di Mekah saja, akan tetapi kaum kafir Quraisy juga menekan dan meneror kaum Muslim sampai ke Madinah. Adanya perampasan harta dan pengusiran kaum Muslim. Dalam perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ribuan malaikat yang ikut membantu berperang dalam perang Badar, sebagaimana dijelaskan dengan gamblang dalam surat Al-Anfal ayat 9-10. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Anfal ayat 9-10. Ibnu Hisham juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dari dalam kemahnya, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena pertolongan Allah telah datang kepadamu.
Jibril telah meraih tali kekang kudanya, kemudian menghelanya ke arah kepulan debu. Sebelum perang Badar dimulai, kaum Quraisy menantang kaum muslim untuk adu kekuatan dengan melakukan duel. Dua bersaudara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah serta Walid bin Utbah mewakili pihak kafir Quraisy. Awalnya pihak muslim diwakili oleh dua bersaudara juga, yaitu Auf dan Muawis bin Afra disertai Abdullah bin Rawahah, ketiganya dari kaum Ansor. Pihak Quraisy bertanya kepada ketiga kaum Ansor, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari kaum Ansor." Lalu mereka berkata, "Kalian orang-orang mulia, sayangnya kami tidak merasa berkepentingan untuk berduel dengan kalian. Kami ingin berduel dengan kaum kami yang setara dengan kami." Mendengar tantangan pihak Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Harits, dan Ali bin Abi Thalib untuk melayani mereka. Lalu mereka perlahan sambil mendekat dan memulai adu tanding dengan cara satu lawan satu. Ubaidah bin Harits menghadapi Utbah bin Rabi'ah, Hamzah bin Abdul Muttalib berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Thalib ditantang oleh Walid bin Utbah. Hamzah tidak memberi kesempatan lama pada Syaibah untuk menghirup nafas lebih lama. Ia mati di tangan Hamzah, dan Ali mengalahkan dan membunuh Walid. Sementara itu, Ubaidah dan Utbah masih berduel. Keduanya sama-sama terluka. Melihat keadaan itu, paman dan ponakan yaitu Hamzah dan Ali berlari mendekati Utbah bin Rabi'ah dan melayangkan pedangnya ke tubuh Utbah. Utbah pun terbunuh. Setelah itu, peperangan antara dua kekuatan yang tidak seimbang pun terjadi dan bergejolak. Kaum muslim berperang penuh dengan keimanan untuk membela akidah dan kebenaran. Dalam perang Badar terbunuhlah Abu Jahal. Saat itu Abdurrahman bin Auf didatangi dua pemuda dari kaum Ansor, yaitu Mu'az usia 14 tahun dan Muawis usia 13 tahun yang bersenjatakan pedang. Abdurrahman bin Auf, tentara Quraisy, tidak terlalu menghiraukan kedua Ansor tersebut karena ia anggap kedua pemuda tersebut tidak berbahaya. Kedua pemuda tersebut memilih untuk menyandra Abdurrahman bin Auf untuk ditawan hidup-hidup untuk dijadikan tebusan, sebab ia terkenal sebagai saudagar yang kaya raya. Dalam medan pertempuran, Abdurrahman bin Auf berteriak kepada kedua pemuda Ansor tersebut seraya berkata, "Wahai anak muda, kalian masih terlalu muda untuk terlibat dalam pertempuran ini. Sebaiknya engkau menjauhlah dari medan perang ini." Lalu Mu'az, pemuda Ansor itu, berkata, "Wahai Abdurrahman, kami sudah dapat izin daripada ibu dan ayah kami untuk menyertai pasukan Muhammad. Saya datang ke sini hanya untuk membunuh Abu Jahal." Muawis juga berteriak, "Tunjukkan di mana Abu Jahal berada." Pada awalnya Abdurrahman bin Auf tidak menggubris kedua pemuda tersebut, akan tetapi Mu'az dan Muawis terus mendesaknya agar menunjukkan di mana Abu Jahal berada. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf terpaksa menjawab pertanyaan kedua pemuda tersebut seraya berkata, "Baiklah, paman akan tunjukkan di mana Abu Jahal berada. Jika paman tahu, apa yang akan kalian lakukan jika kalian bertemu dengan Abu Jahal?" tanya Abdurrahman. Lalu Mu'az menjawab, "Ibu saya berpesan jangan pulang ke rumah selagi kepala Abu Jahal belum dipisahkan dari badannya." Muawis juga mengutarakan kekesalannya pada Abu Jahal dan berkata, "Sebab Abu Jahal selalu menghina dan menyakiti Rasulullah, maka saya ingin membunuhnya." Abdurrahman bin Auf tersenyum mendengar perkataan Mu'az dan Muawis dan berjanji akan menunjukkan Abu Jahal apabila berjumpa. Tiba-tiba tentara kafir Quraisy datang menyerang. Mu'az dan Muawis segera bertindak menebas kaki tentara kafir Quraisy hingga tentara tersebut tersungkur mati. Melihat hal itu, Abdurrahman bin Auf kedua pemuda tersebut akan tidak sabar ingin bertemu Abu Jahal. "Tunjukkan pada kami di mana Abu Jahal." Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal di bawah pohon kurma yang rindang. Abu Jahal menunggangi kuda sambil berteriak memberi kata-kata semangat kepada pasukan kafir Quraisy agar terus berjuang di medan perang. Lalu Abdurrahman berkata sambil menunjuk ke arah Abu Jahal, "Itu seseorang yang kalian cari, akan tetapi kalian harus berhati-hati sebab Abu Jahal juga seorang perwira Quraisy." Mu'az menjawab, "Terima kasih paman, saya akan dapatkan dia sekarang." Lalu dengan semangat Mu'az berlari ke arah Abu Jahal. Abdurrahman juga berpesan, hati-hati menghadapinya sebab ia dilindungi oleh pasukan tentara kafir Quraisy. Muawis dan Mu'az terus berlari mendekati Abu Jahal tanpa menghiraukan keselamatan dirinya.
Waktu itu Abu Jahal tidak menyadari kedatangan kedua pemuda tersebut. Mu'az tiba lebih dahulu, lalu dia melayangkan pedangnya untuk menebas kaki Abu Jahal. Namun pedangnya tidak mengenai kaki Abu Jahal, melainkan kaki kudanya yang tertebas. Seketika itu kuda yang ditunggangi Abu Jahal terjatuh dan Abu Jahal pun jatuh tersungkur. Abu Jahal sangat marah sekali sambil menahan rasa sakit jatuh dari kudanya. Abu Jahal mencoba untuk bangun, akan tetapi dengan cepat Mu'az menebas kaki kanan Abu Jahal hingga putus. Muawiyah juga menyusul memukul kepala Abu Jahal hingga dia mengerang merasakan sakit. Ikrimah yang turut berada di situ segera menolong dan melindungi ayahnya. Ikrimah menyerang balik Mu'az dan menebas tangan kiri Mu'az hingga hampir putus. Mu'az pun terjerembab juga berusaha lari. Ikrimah juga membiarkan Mu'az lari sebab Ikrimah melihat Muawiyah hendak membunuh ayahnya. Maka Ikrimah menghampiri Muawiyah dan terjadilah pertempuran seorang pemuda matang dengan seorang remaja yang masih berusia 13 tahun. Karena tidak seimbang, akhirnya Muawiyah kalah dan gugur sebagai syahid. Sedang Mu'az lepas berhasil melarikan diri, ia terus berlari meski terluka menemui Rasulullah SAW. Akan tetapi pelariannya terganggu oleh tangannya yang terkulai hampir putus. Akhirnya Mu'az berhenti lalu mengambil keputusan untuk memotong tangannya dan ia berkata pada tangannya, "Wahai tangan, kamu mengganggu perjalananku untuk bertemu Rasulullah SAW." Tanpa menghiraukan rasa sakit, Mu'az memotong tangan kirinya dan melanjutkan berlari menuju Rasulullah SAW. Setelah bertemu Rasulullah SAW, Mu'az memeluk beliau keadaan lemah dan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya dan Muawiyah berhasil membuat Abu Jahal terluka dan cedera, tetapi ia masih hidup karena kami diserang oleh Ikrimah anaknya Abu Jahal dan beberapa tentara Quraisy." Lalu Mu'az menunjuk ke arah di mana Abu Jahal berada. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Mas'ud yang juga berada di situ, karena waktu itu giliran Abdullah bin Mas'ud untuk mendampingi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berucap pada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, anak ini mengatakan di mana Abu Jahal berada dan ia telah membuat Abu Jahal terluka. Pergilah dan lihatlah di sana." Abdullah bin Mas'ud pun segera pergi mencari Abu Jahal. Abdullah mendapati Abu Jahal terluka parah, akan tetapi ia masih hidup. Tanpa rasa belas kasihan, Abdullah bin Mas'ud menekan leher Abu Jahal sambil berkata, "Wahai musuh Allah dan musuh Rasulullah, pada hari ini Allah menghinakanmu." Abu Jahal pun berkata meski dalam keadaan terluka dan menunjukkan kesombongannya, "Dengan apa Allah menghinakanku? Apakah karena aku mati di tangan engkau?" Lalu tanpa kata, Abdullah bin Mas'ud mengangkat pedangnya hendak memenggal kepala Abu Jahal. Akan tetapi Abu Jahal berkata, "Wahai Abdullah, sebelum engkau membunuhku, beritahukan kepadaku pihak mana yang memenangkan peperangan ini, milik siapakah kemenangan hari ini?" Dengan keras Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Pasukan Quraisy kalah, kemenangan ini milik Allah dan Rasulnya." Dengan kesombongannya Abu Jahal berujar, "Kamu bohong wahai pengembala kambing." Tanpa ada jeda waktu, pedang Abdullah bin Mas'ud menebas kepala Abu Jahal dan berita terbunuhnya Abu Jahal dengan cepat disampaikan kepada pasukan Islam. Pasukan Islam semakin semangat, sedang pasukan Quraisy semakin pupus semangatnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kematian Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la ilaha illallah, alhamdulillah. Dialah yang memenuhi janjinya, yang menolong hambanya dan mengalahkan musuhnya." Pertempuran Badar disinggung dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 126. Pada waktu perang Badar, salah seorang dari Umair bin Wahab atau Al-Harits bin Hisham melihat iblis mundur di perang Badar. Iblis tersebut berkata, "Mana Suraqah?" Kemudian iblis kembali ke wujud aslinya dan pergi. Kejadian hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ayat 48 yang artinya, "Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkanmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindung kalian." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata,
Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Pada waktu itu iblis melakukan tipu daya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dan penjelmaan iblis seperti Suraqah bin Malik bin Jusum kepada mereka ketika mereka ingat perang yang terjadi antara mereka melawan Bani Bakir bin Abdulmanaf bin Kinanah. Waktu itu orang-orang Quraisy melihat iblis di semua tempat dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Jusum. Oleh karena itu mereka mempercayainya. Ketika perang Badar dan pada saat kedua belah pihak telah berhadap-hadapan, iblis mundur ke belakang kemudian membawa mereka dan menyerahkan mereka kepada kaum muslimin. Dalam perang Badar, kaum muslimin mengalahkan kaum kafir Quraisy, di mana dalam perang tersebut terbunuhlah Abu Jahal sebagai pembesar Quraisy. Maka kebenaran selalu menggapai kemenangan dan kejayaan, sebab Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga adanya generasi Abu Jahal saat ini akan segera pupus sirna bersama waktu.